Udah nih ya? Ini udah direkam nih. Pi, udah direkam belum, Pi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan sedikit menganalisis tentang nilai-nilai modernis dan postmodernisme dalam film Seinspirasi dalam tugas sosiologi komunikasi kali ini. Ini dia ganti slide. Ya, seperti kita ketahui bahwa budaya modern diawali dari revolusi industri pada abad 19, kemudian berkembang sampai saat ini. Sebelumnya berkembang hingga pertengahan abad ke-20, kemudian muncul postmodernisme sampai saat ini, yang ditandai dengan era progresif, kemudian anti tradisi. Selanjutnya budaya postmodern ini, banyak ilmuwan yang menentukan bahwa budaya postmodern berawal pada pertengahan abad 20 sampai saat ini. Bisa di ini Pi, apa? Ganti slide. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh saudari Sepia atau Lutfi, silakan. Pengertian modernisme. Jean Francois Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, ia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondamentalisme, maupun atas modernisme. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ya, dilanjut saudara Sepia. Baik, lahirnya postmodernisme ini tidak dapat dilepaskan dari adanya paham modernisme. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif. Artinya, tidak adanya nilai dari manusia sendiri. Pemikiran modernisme percaya pada belajar dari pengalaman masa lalu dan mempercayai teks yang menceritakan masa lalu. Di sisi lain, pemikiran postmodernisme ini menentang setiap kebenaran dalam teks yang menceritakan masa lalu dan menjadikan itu tidak berguna
atau tidak ada gunanya pada masa kini. Cendekiawan modernisme mempelajari suatu subjek secara mendalam dan kemudian untuk menganalisanya. Hal ini tidak terjadi dengan pemikiran postmodernisme. Mereka percaya bahwa akan penampilan luar dan bermain di permukaan, serta tidak peduli dengan kedalaman subjek. Modernisme ini menganggap bahwa karya asli adalah sebagai otentik sementara. Pemikiran postmodernisme mendasarkan pandangan pada hyperrealitas. Mereka bisa sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang disebarkan melalui media. Selama era modernisme ini, seni dan karya sastra dianggap sebagai kreasi unik dari seniman. Orang-orang serius dalam memproduksi seni dan karya sastra. Selama era postmodernisme ini, seiring berkembangnya zaman dan banyak banyak media serta kecanggihan teknologi, karya seni dan sastra mulai disalin dalam bentuk digital. Maka dari itu orang tidak percaya lagi dengan seni dan karya sastra yang memiliki satu makna unik. Mereka lebih percaya untuk memberikan makna sendiri terhadap karya dan sastra dan seni. Eka, ganti slide. Dilanjut aja, agak ada problem buat ini ganti slide-nya. Iya. Yuk, dilanjut. Jadi ada salah satu nilai dalam postmodern. Yang pertama ada relatif, yang kedua ada pluralisme, yang ketiga ada paradoks, dan yang keempat ada dekonstruksi, dan yang kelima ada populis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hanif. Ya, di sini kita bisa lihat salah satu trailer film Seaspirasi, karya dokumenter asli dari Netflix. Bisa diputar. Ininya. Nah. Ya, film dokumenter ini bercerita tentang keresahan seorang jurnalis, seorang sutradara asal Inggris yang bernama Ali Tabrizi. Dia mengungkit beberapa isu kelautan global yang sangat kelam. Kemudian dia juga mewawancarai peneliti kelautan internasional, pendiri NGO internasional bernama Sylvia Earle, Paul Watson. Kemudian dia juga dalam film tersebut dia juga mewawancarai petinggi-petinggi negara, pemerintahan, dan lain sebagainya tentang sustainable fisheries, atau yang bisa dibilang dalam bahasa Indonesianya ini penangkapan ikan berkelanjutan. Singkatnya, praktik ini yang tepat adalah mengambil kelebihan ikan yang ada, bukan mengeruk semua ikan yang bisa ditangkap. Namun kenyataannya di lapangan sangat berbeda dengan definisi tersebut. Di film ini bisa dilihat penangkapan ikan yang sangat masif, tidak jauh, maksudnya jauh dari apa itu perikanan berkelanjutan, mengambil ikan untuk bahan pangan, untuk kebutuhan konsumen yang berlebihan. Bisa diganti slide-nya, Bi. Dalam hal ini, film ini menandakan unsur-unsur nilai dalam
yang salah satu adalah nilai-nilai postmodernism. Lanjut, Pi, slide-nya. Kemudian ada paradoks. Film ini memadukan biologi dan ekonomi melalui model bioekonomi. Model ini mengintegrasikan sisi biologi dan ekonomi yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal dan perikanan yang berkelanjutan. Sayangnya, model analisis ini masih jarang digunakan di negara-negara berkembang. Ya, salah satu negara kita sendiri, Indonesia, karena masih fokus pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Dengan menggunakan konsep ini, hasil ekonomi maksimal, maka industri perikanan tangkap yang rasional dapat terrealisasi. Kondisi ini mengupayakan input perikanan tangkap yang antara lain jumlah kapal, kemudian alat tangkap, dan juga nelayan. Lebih efisien dan mendapatkan total pendapatan setelah dikurangi biaya maksimum. Percampuran antara biologi dan ekonomi ini mengungkit bahwa salah satu nilai postmodernism yaitu paradoks. Karena dari film ini ada dua unsur nilai-nilai postmodernism yang kental, yaitu populis dan paradoks. Ditandai salah satunya tadi, populis ini ditandakan bahwa film ini hakikatnya keseluruhan mengandung nilai upaya orang biasa yang berkonflik dengan elit tadi, yaitu pegiat film tersebut Alita Brizi. Sedikit banyaknya dia konflik dengan para petinggi dan peneliti kelautan. Kemudian paradoks memadukan praktek biologi dan ekonomi untuk merubah tatanan sustainable fisheries. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Ayo.